Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangun Season 11 episode 27. Oke lah, gak usah banyak bang Ming bang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Perubahan suasana di arena pertempuran pada saat ini terjadi hanya dalam sepersekian detik karena intervensi dari Patua Zhenzhen dan juga tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar menyebabkan semua orang terlihat sangat terkejut. Patua Zhenzhen yang pada saat ini berdiri di depan Lindong, raut wajahnya terlihat tidak senang ketika melihat Patua berbaju abu-abu karena bagaimanapun juga ini adalah wilayah dari sekte Dao. Dan tindakan dari Patua berbaju abu-abu sudah benar-benar kelewatan, seolah-olah dia adalah tuan rumah di tempat ini. Tidak lama kemudian Patua abu-abu kini telah melihat ke arah Lindong sebelum pada akhirnya dia berbicara dengan nada suara yang dingin. Kepala Aula Zhenzhen, ini hanyalah sebuah pertandingan sparring dan murid sekte Daomu sedikit keterlaluan. Mendengar kata-kata itu, Patua Zhenzhen pun menjawabnya dengan nada acuh tidak acuh. Tinju dan kaki tidak memiliki mata, dan wajar jika seseorang terluka pada saat mereka melakukan sparring. Terlebih lagi, Lindong sudah memberikan kesempatan bagi Huo Zhen untuk mengakui kekalahannya. Namun muridmu itu malah meluncurkan serangan secara diam-diam. Tindakan ini merupakan tindakan yang juga keterlaluan. Mendengar ucapan dari Patua Zhenzhen, hal itu segera membuat ekspresi di wajah Patua abu-abu berubah menjadi cukup gelap. Namun dia pada saat ini segera menekan kemarahan di dalam hatinya. Karena Patua abu-abu tahu meskipun gua tebing besar juga merupakan sekte super, tapi mereka masih kalah jika dibandingkan dengan sekte Dao. Dan kemudian Patua abu-abu kini melambaikan lengan bajunya. Hal itu membuat semua murid dari gua tebing besar buru-buru maju untuk membantu Huo Zhen pergi dari dalam arena. Setelah itu, Patua abu-abu menatap pada Patua Zhenzhen sambil berkata, sekte Dao memang layak menjadi salah satu dari 8 sekte super. Gua tebing besarku mengakui kekalahan di dalam pertandingan sparring kali ini. Jika kami memiliki kesempatan lagi di tahun depan, maka kami akan datang untuk melakukan tantangan gunung. Setelah mengatakan hal itu, Patua abu-abu segera menangkupkan tangan ke arah Patua Zhenzhen. Dan dia segera berbalik, kemudian memimpin para murid-murid dari gua tebing besar untuk meninggalkan tempat ini dengan sikap putus asa. Dan Lindong pun hanya bisa menyaksikan kelompok dari gua tebing besar pergi dari sekte Dao dengan ekspresi wajah yang cukup sedih. Dan setelah itu, suara sorakan yang sangat ramai segera meletus dari segala arah. Patua Zhenzhen pada saat ini memperhatikan murid-murid dari sekte Dao yang terlihat sangat senang. Yang kemudian Patua Zhenzhen menoleh ke arah Lindong sambil berkata, bocah kecil, kamu sebenarnya telah pamer kekuatan lagi. Kamu telah melakukan hal ini dengan sangat baik. Orang-orang dari gua tebing besar itu selalu berusaha untuk menemukan celah demi mendapatkan keuntungan bagi mereka sendiri. Kali ini mereka telah datang untuk mengeluarkan tantangan gunung ketika murid-murid luar biasa dari 4 aula sedang melakukan sebuah pelatihan. Jika kamu tidak muncul untuk melakukan intervensi, maka kemungkinan mereka akan benar-benar berhasil dengan rencananya. Mendengar hal itu, Lindong pun hanya bisa menggelengkan kepalanya yang kemudian berkata, trik seperti itu hampir tidak berguna karena reputasi sebuah sekte tidak diperjuangkan melalui sebuah taktik yang licik. Yang kemudian kata-kata Lindong itu ditimpali oleh Patua Zhenzhen. Kata-katamu mungkin memang benar, tapi jika sampai sekte Dao hari ini kalah dan berita itu menyebar, pada akhirnya reputasi sekte Dao kita juga akan menjadi jelek. Lindong, pada saat ini kompetisi aula akan segera datang. Ying Xiaoxiao, King Ye, Muli, dan juga yang lainnya telah memanfaatkan waktu untuk melakukan pelatihan. Dan di sisi lain, kamu adalah orang yang paling santai karena kamu pada saat ini telah mendapatkan kitab suci penghancuran besar. Jika sampai kamu gagal untuk mendapatkan hasil yang terbaik selama kompetisi aula, jangan harap
kamu bisa pergi dari tempat ini. Mendengar ucapan dari Patwa Chen, Lindong pun hanya tersenyum. Yang pada akhirnya dia pun berkata, "Paman Guru, itu hanyalah sebuah gelar kosong. Kenapa Paman Guru sangat peduli tentang hal itu?" Mendengar ucapan Lindong, Patwa Chen, dia segera tersenyum sambil melakukan teguran. "Omong kosong apa yang kau katakan ini? Aku telah lama menunggu bertahun-tahun hingga kitab suci penghancuran besar didapatkan oleh seorang murid. Dan pada saat ini, akhirnya aula sunyiku memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana aku bisa dengan mudah melepaskan hal itu?" Mendengar ucapan Patwa Chen, Lindong pun segera menimpali, "Paman Guru, tenanglah. Aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun kakak senior Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya tidak mudah dihadapi." Mendengar ucapan dari Lindong, Patwa Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu, dia pun kini pergi bersama dengan Patwa Wudao dengan rasa bangga di dalam hati mereka. Karena Patwa Chen dan juga Patwa Wudao tahu bahwa tindakan Lindong hari ini yang mengalahkan orang-orang dari Gua Tebing Besar sebenarnya telah membuat mereka benar-benar bangga dan memiliki sedikit wajah. Karena bagaimanapun juga, Lindong adalah sebuah kebanggaan dari aula sunyi mereka. Setelah Patwa Chen dan juga Patwa Wudao pergi dari tempat ini, murid-murid dari sektor Dao yang ada di sekitar mereka segera berlarian untuk menuju ke arah Lindong. Dan tatapan mata mereka benar-benar penuh gairah. Yang hal ini menyebabkan Lindong merasa cukup merinding. Tidak lama kemudian Ying Huan kini telah muncul di belakang Lindong. Dia pun segera menepuk bahu Lindong dan kemudian berkata, "Hei, terima kasih." Karena Ying Huan tahu jika pada saat ini Lindong tidak ikut campur tangan, maka kemungkinan dia harus menghadapi kekuatan dari Huozhen. Yang bahkan Ying Huan hanya memiliki keyakinan 50% untuk bisa mengalahkan Huozhen. Dan pada saat ini Lindong telah melihat wajah cantik dari Huan sebelum pada akhirnya dia tertawa dan mengatakan, "Santai saja, aku juga seorang murid dari sektor Dao." Mendengar ucapan dari Lindong itu, sebenarnya Ying Huan merasa sedikit tidak puas. Dan setelah ragu-ragu sejenak, pada akhirnya Huan pun berkata, "Karena penampilanmu cukup bagus, maka aku akan mengingatkanmu dengan ramah bahwa pada saat ini King Ye, Muli, mereka sedang berusaha untuk mencapai tahap 9 nirwana. Jika mereka berhasil, maka kemungkinan kesulitan dirimu untuk menaikkan peringkat dari aula sunyi juga akan lebih berat." Mendengar kata-kata dari Huan, pada saat ini Lindong sedikit terlihat terkejut. Namun pada akhirnya dia segera tersenyum dan kemudian mengangguk. Dan setelah Ying Huan memberikan peringatan ini pada Lindong, dia pada akhirnya berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sementara Lindong setelah menyaksikan Ying Huan pergi, dia segera menangkupkan tangannya ke arah murid-murid dari sektor Dao yang ada di sekitarnya. Sebelum pada akhirnya Lindong juga pergi bersama dengan Moling dan juga yang lainnya. Di hari-hari berikutnya, masalah tentang Lindong yang telah mengalahkan orang-orang dari Gua Tebing Besar pada saat ini menyebar dengan cepat di dalam sektor Dao. Dan para murid-murid itu kini berpikir, jika pada saat itu Lindong tidak datang dan ikut campur tangan, maka reputasi dari sektor Dao akan benar-benar jadi jelek jika sampai kalah di tangan orang-orang dari Gua Tebing Besar. Dan kemenangan dari Lindong menyebabkan banyak murid dari sektor Dao pada saat ini mengeluarkan pujian terus-menerus. Bahkan beberapa murid dari keempat aula ketika bertemu Lindong, mereka berteriak secara histeris. Dan teriakan itu mengandung sebuah pemujaan yang tidak bisa disembunyikan. Dan tanpa Lindong sadari, sekarang reputasi dirinya telah benar-benar melonjak di dalam sekte ini. Bahkan hal itu menunjukkan hampir sebanding dengan reputasi dari Ying Xiaoxiao, King Ye, dan juga Muli. Di hari-hari berikutnya, sekali lagi kondisi di sektor Dao kembali menjadi normal. Dan pada saat ini, hari-hari yang membosankan seperti biasanya telah berlalu. Dan pada saat ini, kompetisi aula sebenarnya telah sangat dekat.
suasana di seluruh sektor Do pada saat ini semakin tumbuh menjadi eksplosif. Dan semua murid telah giat melakukan pelatihan karena mereka akan segera menghadapi peristiwa terbesar tahunan dari sektor Dao. Lindong sendiri pada saat ini telah duduk di atas batu yang menonjol di tepi gunung dalam sektor Dao ini. Yang kemudian Lindong melihat ke arah panggung pelatihan yang ada di bawah, yang sekarang telah cukup banyak murid dari sektor Dao berkumpul di tempat itu untuk melakukan pertandingan dan juga berlatih. Dan hal itu membuat suasana di panggung pelatihan pada saat ini benar-benar sangat hidup. Sambil melihat ke arah panggung pelatihan, Lindong pun kini bertanya-tanya bagaimana keadaan keluarganya. Setelah itu, pikiran dari Lindong kini telah membayangkan wajah Jintan, yang kemudian dia bergumam, "Jintan, aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu." Sambil membayangkan wajah Jintan, Lindong sebenarnya telah senyum-senyum sendiri. Dan tiba-tiba saja ketika Lindong masih melamunkan Jintan, kini sebuah suara terdengar dari arah belakang. "Hei, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Kenapa kau senyum-senyum sendiri seperti itu?" Mendengar ucapan ini, Lindong segera berbalik. Yang ternyata pada saat ini Huan telah berdiri di sisi dari Lindong. Mendapat perkataan seperti itu dari Huan, Lindong sambil tersenyum dan dengan nada yang menggoda, dia pun mengatakan, "Aku sebenarnya sedang memikirkan sebuah taruhan antara kita berdua." Mendengar ucapan dari Lindong itu, Ying Huan segera mengambil satu langkah untuk mundur. Dan melihat hal ini, Lindong tersenyum sambil mengatakan, "Sepertinya saat ini seseorang benar-benar berniat untuk pura-pura melupakan masalah itu. Dan dia ingin menarik kembali kata-katanya." Mendengar ucapan dari Lindong, wajah Ying Huan segera menjadi merah. Dia pun menggertakkan gigi sebelum pada akhirnya berkata, "Siapa yang akan menarik kembali kata-katanya? Gadis ini akan segera menghapuskan semua hutang di antara kita berdua hari ini. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Mendapatkan perkataan seperti itu dari Ying Huan, pada saat ini Lindong segera menatap wajah Huan sambil menahan rasa tertawa. Karena ekspresi di wajah Huan pada saat ini benar-benar terlihat sangat serius. Dan ketika ditatap seperti itu oleh Lindong, wajah cantik Ying Huan kini telah berangsur-angsur menjadi merah. Sementara pikiran aneh kini telah terlintas di dalam pikiran Huan. Segera setelah itu, Huan pun menyipitkan matanya dan dia mengulurkan tangan ke depan, yang pada saat ini di tangan Huan telah terdapat batu jimat yang berwarna emas gelap. Dan setelah itu, Huan pun tersenyum pada Lindong lalu berkata, "Benda ini mampu mengirimkan apapun yang diucapkan oleh orang yang ada di sini kepada ayahku. Karena itu, kamu harus berhati-hati ketika berbicara." Mendengar hal itu, ekspresi di wajah Lindong terlihat cukup cengok. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Kamu benar-benar curang." Melihat ekspresi cengok di wajah Lindong, kini Ying Huan dia tersenyum penuh kemenangan. Dan kemudian Ying Huan pun menyimpan batu yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian Lindong pun memutar kepala dan dia pada saat ini kembali melihat pada panggung pelatihan yang ada di bawah. Dan segera setelah itu, Lindong pun kini telah mendengus karena dia mencium bau yang cukup harum dari arah samping. Setelah Lindong menoleh, ternyata pada saat ini Ying Huan telah duduk di sampingnya. Dan dengan lembut, kini tangan Huan telah memegang sebuah sitar. Huan pun segera memiringkan kepalanya dan dia menatap Lindong dengan senyum yang cukup menawan. Kemudian dia mengatakan, "Untuk menghentikanmu mengatakan bahwa aku tidak menepati janjiku, maka aku akan memainkan satu lagu untukmu. Selain ayah dan kakak, tidak ada seorang pun di sektor Dao ini yang memiliki hak istimewa mendengarkan lagu dariku." Ucapan dari Huan membuat Lindong terkejut untuk sesaat. Namun ketika Lindong akan berbicara, tiba-tiba saja Ying Huan sudah memainkan lagu untuk dirinya. Dan ketika Huan memetik sitarnya, sebuah gelombang sonik pada saat ini telah dikeluarkan dari dalam sitar itu. Alunan musik yang cukup indah kini telah dimainkan oleh Huan. Dan hal itu dengan cepat menembus ke dalam pikiran Lindong. Tidak lama kemudian,
Alunan musik dari Huan Huan telah membuat Lindong menutup matanya. Tubuh Lindong yang dari tadi menegang kini juga telah berubah menjadi sangat rileks. Dan secara perlahan, pada akhirnya Lindong pun tertidur. Pada saat Ying Huan Huan melihat Lindong sudah tertidur lelap, dia pada saat ini terus memperhatikan wajah dari Lindong, dan kelembutan kini telah melintas di wajah cantik dari Huan Huan, di mana pada saat ini Huan Huan menyadari bahwa selama ini Lindong adalah orang yang sangat berhati-hati, dan ketika dia tertidur lelap seperti ini, Lindong kelihatan seperti bocah kecil yang cukup lucu. Hal itu telah membuat Huan Huan sebenarnya tersenyum kecil pada Lindong. Dan tiba-tiba saja Lindong pun kini terbangun dari tidurnya. Tubuhnya yang tadi rileks kini dalam sekejap telah berubah kembali menjadi sangat tegang. Dan kehati-hatian dari Lindong juga telah kembali muncul di dalam tubuhnya. Lindong yang sekarang telah terbangun, dia segera menoleh ke arah Ying Huan Huan. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Terima kasih." Dan pada saat ini Ying Huan Huan meletakkan sitar di kakinya. Sebelum pada akhirnya dia tersenyum manis ke arah Lindong. Senyuman dari Huan Huan ini benar-benar membuat Lindong seperti melihat sebuah pemandangan yang cukup indah. Dan kejadian hari ini tidak akan pernah dilupakan oleh Lindong di masa depan. Tidak lama kemudian Ying Huan Huan tertawa dan dia berkata, "Meskipun laguku memiliki efek yang cukup mempesona, tapi hal itu tidak akan berpengaruh jika kamu memiliki niat untuk bertahan dan juga melawan laguku." Setelah mengatakan hal ini, Ying Huan Huan kembali memeluk sitarnya dan sekarang dia mengambil posisi untuk berdiri. Tidak lama kemudian di panggung pelatihan yang ada di bawah, sebuah suara yang gaduh kini telah terdengar. Dan Ying Huan Huan segera melihat ke arah panggung itu, di mana ketika melihat ke arah panggung, alis dari Ying Huan Huan kini telah menyatu, dan tatapan mata dari Huan Huan melihat ke arah sumber gangguan, yang setelah itu tatapan matanya berubah menjadi muram. Dan Lindong yang melihat perubahan ekspresi dari Huan Huan pada saat ini, dia juga segera melihat ke arah panggung, yang hal itu membuat Lindong menjadi cukup bingung. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya apa yang telah dilihat Huan Huan pada saat ini hingga membuat raut wajahnya berubah menjadi muram? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob.